Eka Wijaya di YouTube channel aku. Hari ini aku mau kasih informasi ke kalian tentang suka duka tinggal dan hidup di Jerman. Oh ya, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dan juga like, komen video aku. Boleh juga kalau kalian mau share ke teman-teman atau saudara kalian yang ingin ikut Ausbildung di Jerman atau tinggal di sini. Semoga video aku bisa ngasih informasi buat kalian. Oh ya, sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian, kemarin itu aku kan bikin video yang isinya tentang langkah-langkah dan persyaratan yang mesti kalian lengkapin kalau kalian mau Ausbildung di sini di Jerman. Aku ada yang kelupaan, jadi selain persyaratan yang udah aku sampein, kalian juga harus translate nilai dan juga ijazah kalian, terus bikin riwayat pendidikan atau Lebenslauf sama motivation letter. Itu semua dalam bahasa Jerman ya. Dan aku saranin kalian lengkapin persyaratan itu di awal-awal, karena kalau di akhir-akhir kalian pasti udah sibuk buat belajar dan tes Gebote, upgrade visa dan lain-lain. Jadi itu bisa dicicil di awal-awal. Oke, kita lanjut ke suka duka tinggal dan ikut Ausbildung di Jerman. Menarik sekali. Kita mulai dari dukanya dulu. Duka yang aku rasain pas aku sampai di Jerman itu banyak banget sebenarnya. Banyak banget, sampai detik ini juga banyak. Tapi aku akan jelasin ke kalian poin-poin pentingnya aja, karena kalau semua pasti videonya bakal lama banget. Oke, dukanya adalah pertama kali sampai ke sini aku tuh susah banget makan makanan sini, karena kebetulan aku kan orang Jawa. Jadi kalau di Jawa itu kan makanannya tuh rempah-rempah lengkap, semua tuh lengkap bumbunya tuh, jadi makanan tuh terasa banget gitu kan, bumbunya lengkap. Kalau di sini tuh menurut aku makanannya tuh hambar, karena mereka masaknya cuma kayak pakai garam sama merica doang, dan buat aku tuh enggak banget, aku nggak bisa makan. Jadi awal-awal di sini tuh aku beli bihun, terus aku masak sendiri pakai bumbu racikan aku sendiri, dan itu hampir seminggu aku makan bihun itu karena aku belum nemu beras. Masih anak baru, cari apa-apa susah, cari bumbu aja susah gitu. Kebetulan waktu itu aku punya bumbu yang aku bawa kan, jadi bisa aku masak pakai bihun itu gitu. Terus makan yang kedua selain makanan, aku tuh culture shock banget. Jadi aku sama temanku kan berdua ke sini itu kan muslim, terus kita sampai sini mau nggak mau mesti hidup berdampingan dan bersosialisasi sama orang-orang yang non muslim gitu. Sebenarnya bukan kita punya masalah atau apa, tapi kan otomatis kita pasti ngerasa beda gitu ya. Kalau di Indo kita biasa hidup dengan orang-orang yang mayoritas muslim, di sini kita kebalikannya gitu, kita yang jadi minoritas gitu. Awalnya sih sebenarnya aku biasa aja gitu, tapi kan lama-lama orang pasti nanya gitu, kenapa nggak makan babi, terus kenapa nggak minum alkohol, terus kenapa kamu pakai jilbab gitu kan. Mau nggak mau aku mesti jawab. Jadi aku jawab sesuai dengan ilmu yang aku punya. Kalau misal aku tuh emang gak boleh makan makanan yang dilarang dalam Al-Quran, alasannya ya karena memang tidak boleh gitu kan. Ya aku cari-cari alasan yang bisa diterima buat mereka gitu. Terus sebenarnya mereka nggak memusuhi atau kayak mengucilkan, enggak sih, cuman mereka emang sekedar pengen tahu, karena buat mereka tuh kayak puasa gitu tuh baru banget buat mereka. Mereka tuh nggak tahu kalau misal kita tuh orang muslim mesti puasa selama 1 bulan penuh, nggak boleh makan dari Sonnenuntergang sampai Sonnenaufgang sampai Sonnenuntergang, atau matahari terbit sampai matahari terbenam gitu ya. Ya aku jelasin aja semampu aku gitu, dan syukurnya sampai sekarang sih nggak ada masalah apa-apa gitu kan, karena memang udah 2 tahun di sini juga kan. Tapi awal-awal emang buat aku itu sedikit bikin takut gitu loh, gimana ya mereka bisa terima aku nggak gitu kan. Terus yang ketiga itu masalah transportasi, karena
sebenarnya fasilitas umum di sini tuh oke sih, cuman aku ngerasa kesulitan karena kemana-mana aku mesti nunggu bis gitu, mesti nunggu jadwal bis, dan itu datangnya tuh 1 jam sekali. Jadi kalau misal mau pergi kemana gitu kita mesti benar-benar bikin plan yang matang gitu biar nggak ketinggalan atau nggak dapat bis gitu ya. Nah kalau di Indo kan kita kemana-mana, aku kemana-mana pakai motor, jadi enak ya, mau pergi kapan aja terus kemana aja gitu, tinggal ngeng doang gitu. Nah di sini mesti kemana-mana pakai bis. Terus kalau misal dari rumah ke tempat kerja aku pakai sepeda gitu, tapi untungnya dekat sih, nggak jauh. Masalah transportasi itu, selain karena bisnya tuh datangnya per jam, kadang juga kalau aku mau pergi ke tempat yang lebih jauh gitu, kayak ke kota-kota yang lebih besar gitu, aku mesti benar-benar cari informasi yang benar-benar valid, bis mana aja yang bisa aku naikin gitu. Kadang tuh sampai 2 sampai 3 kali naik bis gitu. Terus padahal sebenarnya perginya nggak jauh-jauh banget, kayak cuman 40 km gitu. Tapi mesti gonta-ganti bis gitu. Buat aku sih rada kesusahan ya, karena kamu mesti bangun pagi-pagi banget biar dapat bis yang pas, dan juga sampainya nggak kesiangan gitu. Terus lama banget di perjalanan kan, karena mesti transit di sini, transit di situ gitu. Terus yang keempat yang bikin aku rada kesulitan itu awal-awal tuh bahasanya, karena walaupun aku sebelumnya udah belajar bahasa Jerman lama, tapi pas sampai sini itu beda banget bahasa yang dipakai. Terus banyak banget kata-kata atau kata-kata kerja, kata sifat yang sama sekali aku belum tahu dan belum aku pelajarin itu sih. Tapi mulai sekarang udah lumayan. Awal-awal kesusahan banget, maksudnya apa, kok nggak pernah dengar, kok dulu pas belajar nggak ada kata ini gitu sih. Tapi kan itu tujuan utama aku kesini memang untuk belajar bahasa Jerman dengan lebih baik lagi gitu, memperlancar bahasa Jerman. Terus selanjutnya kesulitan aku itu kalau kerja nggak terlalu sih ya, kadang masalah-masalah dikit sama teman-teman tuh normal, sama teman-teman kolega gitu normal sih, nggak terlalu yang parah banget. Terus kayaknya itu sih dukanya. Kalau sukanya banyak banget juga. Sukanya itu pertama kali aku datang ke Jerman itu langsung wow, Jerman ke salah satu negara maju di Eropa, kan keren banget itu. Yang pertama aku lihat Jerman tuh bersih, rapih, terus fasilitas umumnya tuh benar-benar keren banget, semuanya tuh teratur, itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Maksudnya bisa dilihat langsung gitu loh, kalau Jerman tuh benar-benar rapih, bersih, disiplin orangnya. Walaupun kita di tempat umum yang rame dan banyak orang, tapi tuh teratur aja gitu loh, semua bisa dicari, informasinya tuh gampang banget dicari, dibaca, informasi apapun tuh ada semua petunjuknya. Terus pas sampai di tempat penempatan, kebetulan aku kan naik kereta ya, kebetulan aku pernah naik EJE itu, terus kereta regional juga pernah, dan itu tuh hampir semua keretanya itu bagus banget, fasilitasnya oke, bersih, rapi, nggak ada sampah sama sekali, dan di setiap tempat duduk itu pasti disediain tempat sampah buat kalian yang ingin buang sampah. Menurut aku tuh keren banget sih. Terus habis itu sampai sini kan kebetulan aku tinggalnya di daerah pariwisata, kayak enggak di kota besar tapi dibilang desa juga enggak banget, tapi ya mungkin bisa dibilang desa sih, karena kalau misal aku mau ke kalau kota itu pasti punya Alsat ya, itu mesti 1 jaman gitu ya. Tinggal di desa tapi di daerah pariwisata, jadi tempatnya tuh bagus banget, pemandangannya oke. Terus kalau misal kalian tahu, di sini tuh bersih banget dan orangnya tuh rajin banget buat bersih-bersih rumah mereka.
pokoknya tuh seneng gitu loh kalau misalnya keluar tuh semuanya tuh teratur, bersih, rapi, jalanan tuh teratur banget. Terus kebersihan sampah tuh paling aku kagum di Jerman itu, benar-benar mereka ngelola sampahnya tuh keren banget. Jadi setiap rumah tuh mesti punya 3 multono atau 3 bak sampah. Yang pertama buat papier, kertas, yang kedua buat plastik, yang ketiga itu buat biomul. Kadang malah punya 4, yang satunya tuh resmul atau campuran gitu. Seneng banget kan kalau kalian misal tinggal di tempat yang bersih dan rapi gitu, benar-benar itu tuh buat aku sendiri tuh nyaman banget gitu. Terus fasilitas umum oke, bus juga bersih, rapih, sekolah juga bersih, rapih gitu. Dan menurut aku apa namanya, gurunya itu juga baik-baik, walaupun materinya kadang suka susah, karena itu sebenarnya bukan salah gurunya aja tapi salah kita, karena kita kan dimaklumin ya Auslander gitu, jadinya ya mesti rajin-rajin belajar. Tapi menurut aku sistem pendidikannya bagus sih, kayak misal kita emang mesti praktek dan juga teori gitu, praktek teori terus gitu. Jadi nggak melulu teori terus ulangan gitu, nggak, kita kadang kita juga praktek secara langsung, jadi imbang gitu loh, kemampuannya benar-benar dilihat gitu. Terus apalagi ya yang seneng itu kalau misal belanja, buat cewek-cewek yang belanja sih juga seneng. Di sini hampir di setiap kota itu pusat perbelanjanya tuh lengkap, mulai dari supermarket, toko baju, toko apa namanya, toko sepatu, itu hampir setiap kota tuh punya dan lengkap menurut aku. Jadi untuk supermarket, untuk kita memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan makanan sehari-hari itu kita punya Aldi, punya Netto, punya Lidl, terus punya Penny, punya Markov, terus ada juga Kaufland, itu lengkap banget, mereka jualan semua. Dan mereka juga punya produk-produk Asia, beras, mie juga beras, mie Asia gitu, kecap, bumbu juga ada semua. Terus kalau toko baju ya seperti kalian tahu sendiri, kebanyakan di sini H&M, C&A, terus Zara, banyak sih, hampir semua merek-merek terkenal Jerman punya. Toko kosmetik sendiri ada, itu salah satu toko namanya Douglas, itu juga lengkap banget, dia jualan kosmetik lengkap buat kalian yang suka make upan atau shikimiki, schminken, itu kalian bisa dapat semua produk kecantikan di Douglas. Tuh Spora ada, Spora tapi setahu di kota-kota besar sih. Kalau yang daerah sini Hamburg kayaknya ya, tapi aku belum pernah ke sana. Douglas sih udah lengkap menurut aku, produk yang aku cari selalu ada di sana. Terus toko sepatu itu ada yang oke banget, namanya Deichmann, itu barangnya oke, bagus, harganya juga murah. Deichmann. Terus apalagi ya, senangnya banyak banget, nggak bisa jelasin satu-satu, tapi oke, aku akan berusaha. Terus apalagi ya, oh ya, buat kalian yang suka belanja barang-barang yang lucu-lucu, kalian juga bisa belanja di Teddy, itu namanya salah satu toko yang oke banget, jualannya lucu-lucu banget dan barangnya murah-murah, kisaran 1 sampai 10 euro doang. Bahkan yang pernak-pernik itu bisa kalian dapat harga 2 sampai 4 euro gitu. Terus ada satu lagi toko namanya Euroshop, itu semua barang harganya 1 euro, bayangin. Dan itu di sini termasuk murah. Kalau kalian cari peralatan sekolah, terus makanan, biskuit gitu, di Euroshop itu juga nyediain. Kik namanya, Kik itu jual apa namanya, baju sama dekorasi gitu juga, dan harganya juga murah-murah. Kik itu nggak sampai 20 euro, bahkan untuk winter ya, kalau gitu kalian bisa dapetin harga 20 euro, itu murah-murah harganya. Paling baju gitu atasan gitu kisaran 10 euro, nggak semahal kayak di H&M dan
Zara. Terus apalagi ya, senangnya kalian bisa jalan-jalan ke Alstad. Buat kalian yang suka kota tua kayak aku, kalian pasti seneng banget karena di Jerman itu Alstadnya keren banget. Bangunannya tuh, oh my god, bangunannya tuh bagus-bagus banget. Buat kalian yang suka foto-foto vintage gitu, bangunannya keren-keren parah. Kalian mesti banget jalan-jalan ke Alstad. Terus apalagi buat kalian yang muslim juga jangan khawatir, karena di Jerman itu hampir di setiap kota pasti ada toko Arabnya. Jadi kalau kalian butuh daging atau bahan-bahan yang kalian takut beli di supermarket normal, kalian bisa dapetin daging halal di toko Arab. Kalian yang tinggal di Jerman itu pasti senangnya kalian bisa memperbaiki atau memperlancar bahasa Jerman kalian tuh tambah lagi, karena mau nggak mau kan kalian mesti komunikasi sama orang di sini secara langsung, dan kalian dapat kata kerja baru, kata sifat baru yang luar biasa banyak. Menurut aku sendiri emang mesti banget sih kalian kesini kalau mau belajar bahasa Jerman lebih lagi. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel ini biar terus kasih informasi ke kalian. Makasih. Assalamualaikum. This